teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi model PBL dalam pembelajaran IPS yang beranggotakan Lutfiah Adinda, Nabila Putri, dan Anindika Cahyaning Tias, dengan pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan konsep dasar PBL, yang kedua karakteristik model pembelajaran PBL, yang ketiga prinsip dan tahapan PBL dalam pembelajaran IPS, yang keempat implementasi PBL dalam pembelajaran IPS, yang kelima keunggulan, kelemahan, dan tantangan penerapan PBL dalam IPS, dan yang keenam evaluasi pembelajaran dengan model PBL dalam IPS. Pengertian dan konsep dasar PBL atau Problem Based Learning. Problem Based Learning atau PBL adalah metode pembelajaran yang dipicu oleh permasalahan, yang mendorong siswa untuk belajar dan bekerja kooperatif dalam kelompok untuk mendapatkan solusi, berpikir kritis dan analitis, serta mampu menetapkan penggunaan sumber daya pembelajaran yang sesuai. PBL bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga tentang proses berpikir yang terjadi selama pencarian solusi. Dalam konteks pembelajaran IPS, menggunakan model problem-based learning diharapkan dapat mengembangkan keterampilan dan sikap sosial siswa. Nah, yang selanjutnya masuk pada pokok bahasan yang kedua, ada karakteristik model pembelajaran PBL. Nah, di sini menurut Min Liu Soimin dalam Simatupang Ritonga tahun 2023 mengemukakan bahwa karakteristik PBL ada 5. Yang pertama, proses pembelajaran lebih menitik beratkan kepada siswa. Artinya, siswa menjadi subjek utama dalam proses belajar. Mereka lebih aktif mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan sendiri, bukan hanya menerima informasi dari guru. Yang kedua, masalah yang disajikan adalah masalah yang otentik. Nah, masalah otentik adalah masalah yang relevan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga mereka lebih mudah memahami dan termotivasi untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, siswa berusaha untuk mencari solusi dari suatu permasalahan melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. Nah, di sini siswa itu dilatih untuk mencari dan memilih informasi dari berbagai sumber. Yang keempat, dilaksanakan dalam kelompok kecil. Nah, kolaborasi dalam kelompok kecil inilah melatih kerjasama, komunikasi, dan pembagian tugas yang efektif antar siswa. Yang kelima, guru berperan sebagai fasilitator. Nah, di sini guru bukan lagi sebagai pusat informasi, tetapi lebih sebagai pembimbing yang membantu siswa ketika mereka mengalami kesulitan dalam proses belajar. Oke, kita masuk ke prinsip dan tahapan PBL dalam pembelajaran IPS. Nah, prinsip dasar PBL itu yang pertama ada pembelajaran aktif. Jadi, siswa diharuskan untuk menggali sendiri informasi dan menemukan jawaban dari permasalahan yang diberikan. Bukan hanya sekadar menerima informasi secara pasif dan dari pengajar. Yang kedua ada berbasis masalah nyata. Jadi, masalah yang diberikan dalam PBL biasanya berasal dari dunia nyata, sehingga lebih relevan dan kontekstual bagi siswa. Yang ketiga ada pendekatan interdisipliner. Nah, PBL mendorong keterlibatan berbagai bidang ilmu dan untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, siswa dapat belajar untuk melihat sebuah permasalahan dalam solusinya dari berbagai perspektif. Oke, yang D itu ada pembelajaran kolaboratif. Dalam PBL, kerja tim sangat ditekankan. Siswa diajak untuk belajar bersama-sama, berdiskusi, dan berbagi pengetahuan satu sama lain. Yang E ada refleksi. Nah, refleksi adalah elemen penting dalam PBL. Setelah proses penyelesaian masalah, siswa diajak untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Kemudian yang terakhir ada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Nah, PBL mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka, yaitu proses analisis, sintesis, dan evaluasi informasi. Oke, kita lanjut ke 5 tahap yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, yang pertama ada mengorientasikan peserta didik. Nah, mengorientasikan peserta didik itu mengorientasikan pada masalah. Tahap ini harus
penting di mana guru harus menjelaskan dengan rinci apa yang harus dilakukan oleh peserta didik dan juga oleh guru. Yang kedua, ada mengorganisasikan peserta didik. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar di samping mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, ada membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Dalam model problem based learning, ada penyelidikan. Pada umumnya tentu melibatkan karakter yang identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan serta memberikan pemecahan. Yang keempat, ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, tahap penyajian diikuti dengan menciptakan hasil karya dan memamerkannya. Hendaknya hasil karya yang menunjukkan situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan. Yang terakhir ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tahap membantu peserta didik menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan pendidikan dan intelektual yang mereka gunakan. Oke, lanjut. Masuk pada pokok bahasan yang keempat, ada implementasi PBL dalam pembelajaran IPS. Nah, di sini ada 7 implementasi PBL. Yang pertama, fokus pada pemecahan masalah dunia nyata. Nah, dalam PBL, siswa itu tidak hanya menghafal materi, tetapi diajak untuk menyelesaikan permasalahan yang relevan dengan kehidupan mereka. Yang kedua, ada meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Nah, dengan menghadapi masalah yang nyata, siswa merasa lebih tertantang dan termotivasi untuk belajar. Mereka memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekedar menjadi pendengar. Yang ketiga, penguatan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Nah, di sini siswa itu dituntut untuk berpikir mendalam, menganalisis informasi, dan mencari solusi yang kreatif. Nah, dalam hal ini melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Yang keempat, peran guru sebagai fasilitator. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan pendampingi mereka dalam proses belajar. Yang kelima, pembelajaran yang terintegrasi dan interdisipliner. PBL memungkinkan integrasi antara mata pelajaran, misalnya masalah sosial, dapat dikaji dari perspektif ekonomi, sejarah, dan geografis sekaligus. Nah, yang keenam, tugas otentik dan kontekstual. Tugas yang diberikan dalam PBL bersifat nyata dan sesuai dengan konteks kehidupan siswa. Yang ketujuh, membantu siswa menjadi warga negara yang kritis dan peduli. Nah, melalui PBL ini, siswa belajar memahami masalah sosial dan dilatih untuk peduli serta mengambil peran aktif dalam masyarakat. Mereka juga belajar pentingnya partisipasi dalam menyelesaikan masalah sosial. Keunggulan, kelemahan, dan tantangan penerapan PBL dalam IPS. Keunggulannya yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep. Siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memahami konsep-konsep sosial secara lebih mendalam. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian dan kolaborasi. Yang keempat, membuat pembelajaran lebih kontekstual, yaitu memungkinkan mereka, para peserta didik, untuk memahami materi dengan lebih relevan karena langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, kelemahannya yang pertama, untuk siswa yang malas, tujuan dari metode tersebut tidak dapat tercapai. Yang kedua, membutuhkan banyak waktu dan dana. Yang ketiga, membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong kerja siswa dalam kelompok secara efektif. Yang terakhir, sering terjadi kesulitan dalam menemukan permasalahan yang sesuai dengan tingkat berpikir para peserta didik. Sedangkan untuk tantangannya itu yang pertama, waktu yang digunakan itu lebih lama. Yang kedua, kesulitan siswa dalam beradaptasi. Yang ketiga, kesulitan dalam evaluasi hasil belajar. Nah, penilaian dalam PBL lebih kompleks dibandingkan dengan tes tertulis biasa, karena mencakup aspek proses, kolaborasi, serta pemecahan masalah. Yang terakhir, tantangannya yaitu keterampilan guru. Oke, yang terakhir yaitu ada evaluasi pembelajaran dengan model PBL dalam IPS. Evaluasi dalam pembelajaran IPS dengan pendekatan PBL dapat dilakukan dengan memberikan soal pretest atau post-test. Soal tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa sebagaimana terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Burhan. Oke.